Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Felix Lundufna. Saya senantiasa mendoakan saudara-saudari agar supaya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya dan semestinya, dan semuanya bisa hidup baik dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Akan tetapi sebelum lebih lanjut, ya saya minta kepada saudara untuk jangan lupa ya, like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar supaya saudara bisa disajikan terus-menerus dengan video-video dari channel ini, dan channel ini bisa berkembang ya berkat partisipasi saudara-saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari, beberapa waktu lalu saya nonton ya sebuah video. Itu pada bagian terakhir ya daripada video itu, Ustadz yang terkenal ya di Indonesia ya, Yahya Waloni, dia mengatakan bahwa dia itu mantan binatang ya. Jadi dari binatang masuk Islam. Ya sebelumnya dia bilang dia mantan rektor, kemudian ya mantan binatang masuk Islam. Jadi dari binatang menjadi Islam. Lalu dia pun katakan bahwa orang-orang yang dari Islam ya keluar dari Islam dan keluar, atau keluar dari Islam adalah apa? Dari Islam menjadi binatang. Jadi itu mungkin saja dapat dikatakan bahwa Yahya Waloni menyatakan dirinya sebagai binatang kan? Ya agar supaya lebih jelas, berikut ini silakan saksikan videonya. Orang ini kafir ini kan menurut Al-Quran adalah binatang. Coba buka dalam Al-Anfal 55. Inna syarrat dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya ini bukan cuma bekas rektor, mantan binatang yang masuk. Mantan binatang yang masuk Islam. Orang Islam yang keluar dari Islam mantan manusia. Jadi baik, itulah video ya. Sehingga bisa menjadi lebih jelas bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Begini, Ustadz Yahya Waloni ini kan tidak hanya ngomong ya. Perkataannya itu kan didasarkan atas ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal. Itu kan nampak juga di video itu ya, bisa disimak gitu ya. Jadi berdasarkan surat Al-Anfal ayat 55 yang bunyinya demikian: sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Nah, ini sebelum lebih jauh memberikan tanggapan terkait ayat yang disebutkan itu, kita perlu memahami dulu ya arti beriman dan kafir. Ya, jadi berarti ini dalam kaitan itu ya. Arti beriman dan kafir dalam pemahaman Islam. Ya, saya sebutkan saja.
beriman yang sempurna, ya. Yang berarti bahwa iman sempurna dalam pemahaman Islam, ya. Itu sini saya bacakan saja, ya. Satu, membenarkan atau meyakinkan dengan hati, ya. Yang kedua, diikrarkan dengan lisan atau diucapkan. Yang ketiga, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Yang dimaksudkan adalah menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, dalam hal ini Nabi Muhammad. Jadi itu yang dimaksudkan dengan yang pertama, membenarkan atau meyakinkan dengan hati, yakni menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, dalam hal ini Nabi Muhammad. Lalu diikrarkan dengan lisan. Yang diikrarkan adalah 2 kalimat syahadat, ya. Jadi yang 2 kalimat syahadat itu, pertama, aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Itu 2 kalimat syahadat yang harus diikrarkan, ya. Dan yang ketiga, mengamalkan dengan tindakan, yaitu menyangkut apa? Melaksanakan amal ibadah sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini iman sempurna di dalam pandangan Islam. Lalu ada para ahli Islam juga yang menyebutkan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, di mana kesempurnaan iman itu terkait dengan akhlak yang baik. Jadi orang harus punya akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, memiliki cinta, dalam hal ini terutama kepada Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Nabi, punya rasa malu, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ini pun termasuk dalam apa yang dimaksudkan dengan memiliki iman yang sempurna. Lalu terkait dengan iman itu, saya sebutkan ada 6 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, ini. Lantas hal-hal apa sajakah yang membatalkan iman Islam itu? Yang pertama, mengingkari sesuatu dari kekhususannya, atau mengaku mempunyai sesuatu dari kekhususan Allah tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya. Jadi hal-hal terkait dengan kekhususan yang dimiliki oleh Allah, ya, tidak boleh apa itu diklaim
oleh makhluk atau dalam hal ini manusia yang tidak boleh mengklaim katakanlah sama dengan Allah. Dia boleh. Yang berikut, kalau orang mengakui klaim itu, yakni adanya penyembahan diri dengan Allah dan orang mengakuinya, misalnya itu seorang muslim, maka imannya itu jadi batal. Lalu yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memintai pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak menerima sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Jadi dalam hal ini kalau Allah sudah menetapkan sesuatu menjadi miliknya, dan atau yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya menjadi miliknya, baik milik Allah maupun milik Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad ya, maka ya harus diterima. Kalau tidak menerima itu, maka iman seseorang itu dengan sendirinya batal. Yang kelima, mendustakan Rasulullah. Ya, jadi tidak boleh itu ya pengkhianatan kepada Nabi Muhammad. Itu antara lain mendustakan dia. Ya, mendustakan dia berarti iman seseorang itu dengan sendirinya batal. Yang keenam, mengolok-olok Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau apa itu, pahala dan siksaan yang sejenisnya, ataupun mengolok-olok para rasul atau para nabi, baik itu secara candaan maupun sungguhan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya 6 poin ya, yang bisa membuat seorang muslim itu jadi batal imannya. Tuh. Bapak Ibu saudara-saudari, itu kurang lebih arti beriman. Jadi kalau orang beriman Islam itu kan yang pertama itu kan harus itu iman yang sempurna, itu yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, memegang teguh rukun iman ya, dan diusahakan agar supaya hal-hal tadi, iman yang sebenarnya dalam kaitan dengan rukun iman itu kan harus dipegang dengan teguh, sehingga tidak terjadi itu pembatalan terhadap imannya, dalam hal ini iman Islam itu sendiri. Sekarang kita masuk pada pengertian kafir. Ya, saya pikir seseorang yang kafir itu kan dapat saja orang yang tadi, iya kan, tidak memegang teguh itu rukun iman itu kan. Tapi kita lihat dulu bahwa istilah kafir itu kan berasal dari ya bahasa Arab ya, kufur. Kufur yang berarti seseorang yang menutup diri atau bersembunyi. Seseorang yang bersembunyi atau juga menutup diri. Ini pengertiannya secara harfiah seperti itu. Lalu di dalam Islam sendiri disebutkan bahwa seseorang kafir apabila menolak keesaan Allah.
Jadi tadi kita ingat, tiada Tuhan selain Allah, iya kan? Maka kafirlah jika seseorang menolak keesaan Allah. Yang berikut, menuhankan Isa Al-Masih. Jadi kalau orang Islam itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Kristen ya. Nah, kalau orang menyembah dia sebagai Tuhan, maka ini kan jatuh dalam dosa syirik. Mempertuhankan yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara bisa lihat itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 37 dan ayat 17. Ya. Ayat 17 itu kan sudah khusus mengenai mempertuhankan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ini sangat dilarang. Ya, orang seperti itu kan disebut sebagai orang kafir. Kemudian orang kafir juga itu kan orang yang mengingkari nikmat Allah. Dia katakanlah orang yang tidak bersyukur dalam hidupnya, ya kan? Tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ya, orang misalnya katakanlah dalam hal ini ya kasus-kasus korupsi itu ya. Orang yang korupsi itu kan tidak bersyukur dengan apa adanya, melainkan dia melakukan hal-hal yang pada akhirnya melanggar ya. Ini sebenarnya, jadi orang-orang seperti ini tergolong juga kafir, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, vonis kafir atau mengkafirkan orang di dalam Islam sendiri tidak begitu saja. Ya, kalau yang saya pelajari itu kan ada aturannya. Jadi misalnya harus melalui ijtima ya, ijtima para ulama. Benar di Indonesia kan ada ijtima para ulama ya, Majelis Ulama Indonesia mengenai apa itu istilah dan penerapan itu kafir itu. Ya, jadi ada aturan ketatnya, antara lain ya harus itu berdasarkan apa itu penyelidikan, harus ada fakta. Misalnya orang tidak lagi beriman Islam tadi kan, mengabaikan itu 6 rukun iman itu kan, dilihat dulu ini orang ini kasus ya dalam kaitan itu sampai sejauh mana. Kalau memang melanggar ya berdasarkan ada kriterianya, baru ditetapkan bahwa seseorang itu kafir ataukah tidak kafir. Jadi tidak sembarangan itu saja katakan seseorang kafir lantas dia itu tergolong kafir. Itu tidak bisa ya menurut Islam sendiri, itu tidak bisa. Oke. Jadi saya pikir ya ini Ustadz Yahya Wahlon ini saya pikir dia hanya ngomong saja. Dia tidak punya pertimbangan-pertimbangan itu. Entahlah orang ini mau dibilang tidak paham, dia seorang ustadz. Mau dibilang paham, kelihatannya tidak juga ya. Begitu saja, seenak-enaknya saja dia mengkafir-kafirkan orang. Mari kita lihat, apakah secara historis, biblis dapat dibenarkan perkataan daripada Yahya Wahlon itu? Ya di sini bukan soal apa ya? Kita berpendapat bahwa sangat tidak baik ya dia membinatangan orang lain, tetapi juga membinatangan diri sendiri. Saya pikir itu tidak baik ya. Oleh sebab itu mari kita lihat dulu secara historis biblis. Jadi dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi pernyataan Al-Quran itu kita ya semacam pendekatan historis ya terhadap teks daripada surat itu Al-Anfal 55 tadi.
Ya sebelumnya kita saksikan sekali lagi videonya. Orang ini kafir ini kan menurut Al-Quran adalah binatang. Coba buka dalam Al-Anfal 55. Inna syarot dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya ini bukan cuma bekas rektor, mantan binatang yang masuk. Mantan binatang yang masuk Islam. Orang Islam yang keluar dari Islam mantan manusia. Jadi baik, kita sudah saksikan videonya. Saya bacakan sekali lagi surat Al-Anfal 55. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Saya perlu bertanya, tidak beriman ini tidak beriman yang mana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa orang di luar agama kita itu orang tidak beriman? Ini kan begini. Ya, iman ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga ini kan terkait dengan ketentuan-ketentuan akidah, ya, ilmu imannya, tetapi juga dogma atau ajaran-ajarannya. Ya, ini menyangkut, ya, ketentuan-ketentuan di dalam agama itu. Apakah kita bisa begitu saja menerapkan kepada orang di luar daripada agama kita? Misalnya di dalam Kristen juga itu, ini kan sebenarnya juga dari tradisi dalam perjanjian lama. Kalau umat kudus milik Allah, milik Tuhan, itu disebut Yahweh. Sedangkan orang-orang yang di luar daripada itu, ya, itu disebut apa itu? Goyim, ya. Dan dari sudut pandang Yahweh, maka goyim itu kan kafir, ya, kafir. Ya, kalau kekristenan tuh atau orang Kristen mau menerima itu secara harfiah saja dan mau terapkan begitu saja, maka orang di luar Kristen itu kan kafir. Ini kan sama dengan itu extra ecclesia nullo salus, ya. Jadi di luar daripada gereja tidak ada keselamatan. Ini kan sebenarnya sejenis pengkafiran, ya. Orang Kristen diajarkan untuk tidak seperti itu. Bertumbuhnya kesadaran dari waktu ke waktu, ya. Pada akhirnya orang Kristen tidak bisa seenaknya menyatakan orang di luar daripada Kristen itu adalah kafir. Jadi saya pikir sebenarnya aturan itu lebih berlaku internal kita. Ini mengingatkan kita pada kehidupan sehari-hari. Kalau aturan di dalam rumah tangga kita, apakah harus berlaku di dalam rumah tangga orang lain? Ya kan? Apakah harus berlaku? Kalau itu aturan rumah tangga organisasi A, apakah harus diberlakukan kepada organisasi B yang karakteristiknya berbeda? Kalau itu peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara A, apakah tepat, cocok, pantas, masuk akal diterapkan pada orang yang notabene berwarga negara lain dan tinggal di negara lain? Ini kan tidak masuk akal, iya kan? Begitu juga menurut pandangan saya, bahwa tidak masuk akal kalau kita menerapkan hukum-hukum kita, aturan-aturan dalam agama kita, dan statement kita bahwa orang lain kafir. Ternyata orang itu tidak ada di dalam agama kita. Ya, dia bukan anggota, ya, daripada agama kita. Dia bukan
beriman di dalam agama kita. Tidak tepat kalau kita katakan bahwa dia itu kafir. Lantas yang benar yang mana? Yang benar adalah orang yang di dalam agama itu sendiri tidak melaksanakan aturan-aturan agamanya. Misalnya seseorang itu Islam, ya, dia dapat dikatakan kafir apabila dia tidak melaksanakan 6 rukun iman tadi, ya kan? Belum ditambah dengan kelakuan tingkah laku, ya, kelakuan tingkah laku, ya, tidak punya akhlak yang baik, ya, sekikir, tidak punya kesabaran, tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad sendiri, tidak cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan tidak punya rasa malu. Di antaranya tidak malu untuk mengatakan orang yang di luar daripada agama Islam sebagai kafir. Kan malu sedikit lah mengkafirkan orang yang di luar Islam. Ini kan harus punya rasa malu kan? Kan malu dong. Masa aturan di dalam organisasi saya kok saya terapkan kepada orang di organisasi lain? Malu dong. Masa aturan, ya, hukum di dalam negara saya kok saya terapkan kepada orang yang berdomisili tinggal di luar negara saya, ya, bahkan adalah warga negara lain. Kan malu kalau kita terapkan seperti itu. Kenapa? Karena kita gagal paham, tidak paham hukum, tetapi juga tidak punya etika yang benar. Iya kan? Ini membuat orang kan tidak beriman. Dengan kata lain, orang yang seperti itu sebetulnya kafir kalau mengkafirkan orang di luar daripada agamanya sendiri. Ini pertimbangan yang rasional. Sebab apa? Kalau saudara katakan, ya tapi itu ajaran saya, ya ajaran anda, ya anda yang laksanakan, jangan terapkan kepada orang lain, kan? Nah, itu. Kemudian saya mau katakan bahwa sebetulnya yang dilakukan Yahya Wallawi pernyataan itu kan tidak historis biblis, ya. Dia menyebut itu surat itu, ya, Al-Anfal 55. Akan tetapi menurut pemahaman Islam sendiri secara historis, ya, surat itu diturunkan dalam konteks perang Badar atau dalam kaitan dengan perang Badar. Ya, perang Badar ini kan terjadi pada apa itu? Tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret tahun 624 Masehi, di mana pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad itu kurang lebih berjumlah sekitar, ya, 300-an, 303 atau 313 orang, dan berhadapan dengan sebetulnya suku bangsa Arab sendiri, Quraisy di Mekah, ya, yang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Pada saat itu mereka ini kan pasukan dari suku Quraisy ini kan para kabilah. Mereka ini kan saudagar pedagang yang berangkat dari Syam, Syria menuju ke Mekah dan dihadang oleh pasukan Nabi Muhammad. Dalam perang itu kurang lebih berlangsung 2-3 jam dan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad memenangkan pertempuran. Jadi yang 1000 orang itu kan menyerah, takluk. Itu ada 70-an orang dibunuh, kemudian 70-an orang juga ditawan, dan diantaranya itu sebenarnya menantunya Nabi Muhammad tertawan, dan ada yang diampuni, tetapi ada 2 orang yang diperintah oleh Nabi Muhammad sendiri agar supaya keduanya dibunuh, karena mereka ini, ya, ada problem. Sebelumnya itu kan mereka kalau tidak salah menaruh kotoran, ya, di kepalanya Nabi Muhammad. Ini kan menghina dia. Pada akhirnya itu sebenarnya alat yang melatar belakang kenapa sampai 2 tawanan itu harus dibunuh, ya. Nah, jadi
dalam konteks perang. Makanya Al-Anfal ini kan berarti rampasan perang. Jadi surat rampasan perang. Dan sebelum ayat 55, ya saya minta supaya kita memperhatikan ayat 41. Pada ayat 41 kan sebenarnya dijelaskan tentang hak dalam pembagian harta rampasan perang itu. Dan ayat 41 itu menyatakan tentang bagian daripada Allah sendiri. Jadi Allah itu dan Nabi Muhammad, ya, dalam hal ini, ya, Rasul, ya, dalam hal ini Nabi Muhammad punya hak 1/5 dari total harta rampasan perang itu. Dia, para sahabatnya, mungkin orang-orang susah, ya, yatim piatu, mereka mendapat itu dari bagian 1/5 itu. Nah, dan dalam kenyataannya ketika melakukan pembagian, Nabi Muhammad kan membagi. Setelah diambil itu 1/5, dia bagi rata yang sisa itu kepada semua, sehingga mereka menerima bahwa itu keadilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan saya berpikir bahwa perkataan kafir, ya, pada ayat itu 55 tadi itu, ya, itu sebetulnya lebih tepat, ya, diterapkan dalam kaitan dengan itu, ya, orang-orang yang mungkin saja sebelumnya itu tidak puas, ya, dengan tata cara pembagian atau bagian-bagian yang, ya, diperuntukkan kepada semua pihak itu, karena memang ada problem sebelumnya itu. Orang berbeda pendapat mengenai bagaimana pembagian harta rampasan itu, kan? Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Yang tadi kan sudah kita sebutkan, ya, orang itu kan harus menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk ketentuan-ketentuannya, kan? Jadi kalau sudah ditetapkan tidak boleh dilawan. Ini 1/5 ini untuk Tuhan, untuk Nabi, untuk para sahabat-sahabat Nabi. Ini untuk orang-orang susah, iya kan? Tidak boleh dikecilkan, tidak boleh dikurangi. Saya pikir itu kembali lagi, ya, kata kafir dan tidak beriman, sehingga menyamakan orang dengan binatang itu harus dalam konteks itu dulu, konteks sejarah tadi, perang Badar dan pembagian harta rampasan. Berdasarkan konteks itu, maka sebetulnya dalam kisah perang Badar itu kan tidak terlibat orang Kristen, iya kan? Bahkan tidak terlibat juga orang Yahudi. Maka dalam konteks itu atau terkait dengan konteks itu, konteks historis tadi dan Quranik tadi, maka yang kafir adalah orang-orang, ya kan, yang mencoba lari dari ketetapan atau ketentuan-ketentuan secara khusus pembagian harta rampasan tadi. Ya, ya, mungkin Ustadz Yahya Waloni ini kan melakukan apa? Kontekstualisasi. Ya, semacam refleksi lalu dia terapkan di zaman sekarang ini. Lalu begitu saja menyebut dirinya binatang. Kan mantan binatang. Ya kan? Ya, menyebut dirinya binatang. Lalu lingkungan sekitar dia dalam hal ini,
Ya, kalau dilihat dari konteks kalimatnya itu, Kristen itu, ya dengan dia sendirinya orang Kristen kan binatang. Dia kan mantan orang Kristen, ya kan? Lalu dia berpendapat orang Kristen kan kafir. Ayat Al-Quran mengatakan orang kafir lebih buruk daripada binatang kan? Binatang yang paling buruk maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kita mau katakan begini, binatang yang paling buruk adalah orang-orang Kristen. Yahya Waloni mantan Kristen, kan? Iya kan? Orang Kristen kan kafir dalam konteks pernyataannya itu kan. Yahya Waloni mantan Kristen, maka dia orang Kristen kafir, iya kan? Kafir itu kan lebih buruk daripada binatang yang lebih buruk daripada orang kafir, iya kan? Yahya Waloni mantan kafir, maka dia kan mantan binatang, iya kan? Dia katakan seperti itu. Saya pikir kalau saudara Yahya Waloni, kalau Anda mau jadi binatang, ya jadi binatang sendiri, iya kan? Baik sebelumnya, ya kalau saudara menganggap diri saudara binatang, kan saudara sendiri binatang, ya kan? Janganlah mengkait-kaitkan dengan orang lain. Orang Kristen itu bukan binatang, ya. Kalau Anda sendiri mau jadi binatang, jadilah binatang sebelum Islam. Sebelum Anda masuk ke Islam, Anda bilang Anda mantan binatang. Berarti kan Anda kan mantan Kristen. Anda menyamakan diri dengan binatang, berarti Anda bilang orang Kristen kan binatang. Kalau Anda mau jadi binatang, jadilah binatang sendiri yang namanya Yahya Waloni, kan? Jangan kait-kaitkan dengan orang lain. Kalau Anda sendiri saja sudah tidak benar menyebut diri rektor. Rektor apaan? Ya, Anda sama sekali bukan rektor UKIP itu. Itu. Jadi saya pikir secara dogmatis maupun secara historis biblis Yahya Waloni tidak tepat. Saya pikir Anda janganlah menyebut diri Anda binatang. Jangan menyebut orang lain juga binatang. Sebab apa? Anda kan mantan pendeta. Anda tahu bahwa di dalam ajaran iman Kristen itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau saudara merendahkan diri, menyamakan diri dengan binatang, maka saudara sendiri salah. Dan saudara sudah masuk Islam. Itulah lingkungan hidup baru saudara. Dan saudara tetaplah manusia. Karena orang-orang di sekitar saudara adalah manusia, bukan binatang-binatang. Ya. Agama Islam itu sendiri adalah satu sistem kepercayaan atau sistem keyakinan yang dibangun oleh manusia-manusia. Bahkan diklaim dibentuk oleh Tuhan sendiri. Jadi sama sekali tidak benar dari sudut pandang manapun saudara menyamakan diri dengan binatang dan menyamakan orang lain dengan binatang. Sama sekali tidak benar. Ya itu mungkin saudara bisa bilang bahwa suka-suka saya. Ya sudah, kalau begitu suka-suka Anda. Kalau saudara mau katakan bahwa saudara binatang, ya binatang sendiri saudara kan. Jangan menyeret-nyeret atau mengkait-kaitkan dengan orang lain. Ya. Dan lebih daripada itu saya tantang saudara, tolong lakukan kajian yang ilmiah.
Saudara kan sudah Islam, saudara seorang ustaz. Tentunya saudara punya pemahaman yang lebih baik, lebih tepat tentang ajaran Islam. Kaji ilmiah itu, surat itu, Al-Anfal 55 tadi. Dan saya minta saudara menggunakan pendekatan historis. Lakukan pendekatan historis. Historical criticism. Saudara lama di Kristen dan saudara bergelut dunia akademik secara khusus teologi, saudara tidak asing dengan itu. Historical criticism. Lakukan pendekatan kritik historis terhadap surat Al-Anfal ayat 55 supaya saudara sendiri bisa temukan apakah dapat dibenarkan pernyataan saudara itu. Selain itu, saudara juga harus lakukan kajian ilmiah tentang itu, apa sesungguhnya syarat-syarat mengkafirkan orang, apalagi membinatangkan orang, baik diri sendiri maupun orang yang lain. Ya, demikian pernyataan tanggapan saya kepada terkait video Saudara Ustadz Yahya Waloni, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang.